Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qanifitin rahimani wa rahimakumullah. Kita coba lanjutkan kembali yang kemarin. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir setengah ya, ahkamul fi'li sudah hampir setengah. Kemudian terakhir kemarin kalau tidak salah, sebentar agak sedikit lupa ini, kemarin sampai hukmu fi'lil amri ya, kalau tidak salah ya, hukmu fi'lil amri. Kemudian hari ini kita masuk ke wal fi'lul mudhari ya. Wal fi'lul mudhari ya. Wal fi'lu al-mudhari'u wal fi'lu al-mudhari'u alamatuhu ay yakuna fi awwalihi harfun zaidun ya, harfun zaidun. Jadi fi'il mudhari' itu tandanya adalah ada tambahan hurufnya gitu ya. Yang mana tambahannya itu min arba'ati ahrufin, itu dari berupa 4 huruf ya, 4 huruf. Jadi 4 huruf ini yajma'uha, yang terkumpul pada perkataan apa, anaitu atau na'aitu atau ataina atau juga na'ti. Selanjutnya fal hamzatu, adapun hamzah lil mutakallimi itu merupakan apa? Kata ganti orang pertama. Hamzah ini tadi ya, yang salah satu huruf dari susunan ana itu atau na itu atau ataina atau na'ti. Di sini dia adalah lil mutakallim muzakkaron au muannatsan, baik dia kata ganti untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nahwu contohnya afhamu di sini saya paham. Nah, ini bisa antum gunakan untuk ketika antum sebagai laki-laki yang mau bilang saya paham ya bilangnya afhamu. Kalau antum perempuan ya bilangnya juga afhamu. Jadi sama ini untuk mutakallim alias orang pertama yang dia maupun laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya wan nunu lil mutakallimi alladhi ya'zimu ya, alladhi ya'zimu nafsahu. Nun ini, nun mutakallim ini yang digunakan untuk kata ganti orang pertama ya, untuk apa? Memuliakan, mengagungkan, memuliakan diri sendiri. Atau lil mutakallimi alladhi yakunu ma'hu ghairuhu, bagi orang pertama yang ada atau yang bersama dengan orang lain. Jadi untuk pertama memuliakan diri, yang kedua adalah ya memang ada bebarengan gitu, ada beberapa orang tapi dia semuanya adalah pihak pertama. Nahwu contohnya nafhamu, misalnya kita sekarang semua ya, di pelajaran ini kita semua paham, kita bilang saja nafhamu, nahnu nafhamu ya. Waliya'u lil ghaib, waliya'u lil ghaib, adapun huruf ya ini adalah untuk ghaib. Ghaib tadi kita terjemahkan sebagai orang ketiga ini ya, ini adalah orang ketiga yang sedang kita bicarakan atau yang sedang menjadi objek pembicaraan. Nahwu contohnya yaqumu. Yaqumu ini untuk orang ketiga, dia sedang berdiri. Ya, kita di sini ya sedang berbicara ya, ana dengan antum, kemudian ada orang ketiga yang sedang berdiri. Nah, kita bilang dia adalah ghaib. Sehingga kita tambahkan di sana huruf tambahan di sini di depan fiilnya yaqumu.
Kemudian watta'u, huruf ta lil mukhatabi awil ghaibati, ya. Ta di sini bisa digunakan sebagai orang ganti orang kedua, ya. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Mukhatab di sini laki-laki, ya. Di orang kedua laki-laki. Atau di sini ghaibah. Nah, beda lagi di sini. Ghaibahnya di sini orang ketiga, ya. Orang ketiga, tapi apa? Karena ghaibatun atau al-ghaibatu. Nah, di sini berarti dia adalah perempuan. Apa contohnya? Jadi di sini kalau depannya tak, ya, ini bisa dua kemungkinan. Bisa dia adalah orang kedua yang sedang kita ajak bicara, dia laki-laki. Bisa jadi dia adalah orang ketiga, ya, yang sedang kita bicarakan, tapi perempuan satu orang. Nahwu contohnya, anta tafhamu, kamu faham. Wahai ya Muhammad, wahai Muhammad, wajibaka terhadap tugasmu. Wa nahwu contohnya, ya. Tafhamu Zainabu, Zainab itu faham wajibaha, akan tugasnya, akan pekerjaannya. Jadi tadi si Muhammad ini, ya Muhammad, berarti kan ini sedang dipanggil, berarti dia adalah orang kedua. Dan di sini tafhamu Zainabu, Zainab ini adalah dia posisinya orang ketiga, perempuan, dan dia tunggal. Di sini fiil yang digunakan, ya, ada tambahan taknya di depan. Tafhamu, ya. Fa in lam takun hadhil hurufu zaidatan, ya, zaidatan. Khabarnya kana. Fa in lam takun hadhil hurufu zaidatan, apabila huruf-huruf tersebut itu lam takun, bukan berupa zaidah dan huruf zaidah, berarti bukan huruf tambahan. Balkanat min asli fi'li, akan tetapi dia apa? Min asli fi'li, dia adalah huruf aslinya dari fi'il tersebut. Nah, tadi kan kita bicara afhamu, nafhamu, yakumu, dan seterusnya, itu adalah dia huruf awalnya itu semua tambahan. Tapi kalau misalnya dia adalah huruf asli, berarti dia bukan kata ganti di situ, bukan menunjukkan apa pelakunya begitu, ya. Dia adalah huruf aslinya. Nah, wa akala ini, a-nya di sini adalah bukan huruf zaidah. Ini adalah huruf asli. Wa naqala, ini nunnya adalah nun asli. Tafala, ya. Tafala, kemudian yana. Ini semua alif, nun, ta, ya, ini adalah huruf asli. Aukana al-hurufu zaidan, atau bisa jadi hurufnya itu adalah zaidan, huruf tambahan. Bisa jadi memang dia huruf tambahan. Lakinnahu, akan tetapi laisa lidalalati 'alal ma'na alladzi dzakarnahu. Tapi tidak menunjukkan makna yang telah kami sebutkan. Maksudnya tidak menunjukkan siapa pelakunya begitu. Ya, dia memang alif, ya-nya atau apa, ya, taknya gitu, ya, nunnya itu tambahan memang. Misalnya di sini. Tapi secara makna dia bukan apa? Sebagaimana menunjukkan kata ganti gitu. Nahwu akrama wa taqaddama, ya. Maka ini dia bukan merupakan huruf tambahan. Bukan menunjukkan siapa pelakunya. Karena fi'il madhi, dia adalah fi'il madhi la mudhari'an, dia bukan fi'il mudhari. Akrama, yang dia ngikut di fi'il yang rubai, 4 huruf. Akrama yukrimu, af'ala yuf'ilu, ya. Taqaddama, taqaddama ya taqaddamu, tafa'ala ya tafa'alu. Ini di sini si hamzah di sini dan ta di sini dia adalah huruf tambahan, akan tetapi, ya,
tidak menunjukkan makna sebagaimana ya, makna pelakunya begitu. Karena ini adalah merupakan fi'il madhi ya. Wadih insyaallah wadih. Jelas ya. Bisa difahami di sini. Mudah kok. Baik, sanastamiru insyaallah. Kita lanjut ke hukmul fi'il mudhari wa hukmul fi'il mudhari ya. Wa hukmu fi'il mudhari ya. Hukum fi'il mudhari. Di sini dikatakan annahu mu'rabun, dia adalah mu'rabnya, mu'rab. Malam tattasil bihi nunut tawkidi thaqilatan. Kanat au khafifatan au nunun niswa au nunun niswati. Jadi fi'il mudhari ini hukumnya adalah mu'rab. Dia mu'rab selama dia lam tattasil tidak bersambung si fi'il mudhari tadi dengan apa? Yang pertama nun taukid, baik yang dia sakilah maupun khafifah ya. Makanya yang sakilah itu dia dengan tasydid ya. Yang khafifah itu yang tanpa tasydid kemarin. Au nunun niswa atau nun niswa. Selanjutnya fa in ittasalat, apabila dia bersambung. Fa in ittasalat bihi, apabila dia bersambung dengan fi'il mudhari tadi, apa yang bersambung ya? Nunun taukid, maka buniya ma'aha 'alal fathi. Maka fi'il yang disambung dengan nun taukid tadi ya, itu mabni. Dimabnikan ya. Buniya ini maksudnya di sini dimabnikan. Ya, ini dimabnikan. Konteksnya di sini kita terjemahkan dengan dimabnikan. Ya, 'alal fathi. Buniya ma'aha 'alal fathi, dengan harakat fathah. Itu kalau dia bersambung dengan nun taukid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Ini surat Yusuf ya. Surat Yusuf Allah berfirman, niscaya dia akan dipenjarakan. La yusjananna. Ini yang sedang kita bahas adalah kata ini. Ya. Ketika niscaya dia akan dipenjarakan dan dia wala yakuna minas sagirin, dia akan termasuk orang golongan yang hina. Maka di sini kita lihat ya, dia dimabnikan dengan fathah. Wa ini tasad bihi nunun niswah. Nunun niswati. Buniya ma'aha 'ala sukun. Kalau dia nyambung dengan nun niswah, maka fi'ilnya ya, buniya dimabnikan dengan sukun. Contohnya firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Yurdi'na di sini dimabnikan dengan sukun. Ya, nunnya di sini adalah nun niswah. Nah, kalau ketemu nun niswah dia dimatikan, disukunkan. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul 'alaihi nasibun au jazimun. Kalau fiilnya itu mu'rab, maka hukumnya adalah marfu'un, marfu' ma lam yadkhul, selama belum masuk alaihi padanya apa yang belum masuk nasibun, penasab ya, sesuatu yang menasabkan, atau amil nasab, au jazimun atau amil jazm. Nahwu contohnya yafhamu Muhammadun, yafhamu Muhammadun, Muhammad paham. Fayafhamu, adapun kata yafhamu itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu'. Idza jarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kenapa kok dia marfu'? Karena dia tidak menemui atau tidak
kemasukan gitu. Amil yang menasobkan maupun amil yang menjazmkan. Nah, ini tidak ada amilnya, maka dia dihukumi marfu. Wa alamatu rafihi, adapun tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhamma yang terlihat, yang tampak. Wa Muhammadun, adapun Muhammad fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang marfu' bi dhammati adh-dhahirati, dengan dhammah yang zahir, yang tampak. Fa'in dakhala, apabila masuk alaihi padanya, pada fi'il tadi, ya, apa yang masuk, nasibun penasab, nasbahu, nasibun nasbuma, apabila masuk penasab maka ya, fi'il itu menjadi mansub. Nahwu, contohnya, layyahiba mujtahidun, tidak gagal, tidak akan gagal siapa? Mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Layyahiba mujtahidun, tidak akan gagal orang yang bersungguh-sungguh. Falan, ada lan, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan ini adalah huruf nafi, ya. Kemudian dia berfungsi menasabkan, begitu. Wa nasbin, ya, dia menasabkan, wa istiqbalin, dan dia huruf yang menunjukkan makna akan datang. Dia tidak akan, nah itu kan istiqbalnya, masa yang datang. Mustaqbal. Jadi ini lagi adalah huruf nafi, penasab, dan menunjukkan makna istiqbal atau makna yang akan datang. Wa yakhiba, adapun yakhib, atau bisa juga bilang yakhibu, ya. Wa yakhiba, dia adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun, yang mansub dengan bilan, dengan lan. Ya, berarti ini dibaca yakhib saja. Wa yakhiba, dan adapun kata yakhiba fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun, yang dibaca mansub bilan karena adanya lan. Wa alamatu nasbi, adapun tandanya, tanda nasabnya adalah al-fathatu adh-dhahiratu, fathah yang zahir. Wa mustahidun, adapun mustahid fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang marfu'. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang zahir. Baik, jelas ya insyaallah. Kemudian wa in dakhala alaihi jazimun, adapun ketika apabila fi'il itu kemasukan penjazm, jazmahu, yang menjazmkan dia, ya, dia akan menjadi gini. Apabila masuk penjazm, maka dia akan menjadi majzum, gitu. Fa in dakhala alaihi jazimun jazmahu, kalau masuk padanya penjazm maka dia akan menjadi majzum. Contohnya lam yajza Ibrahim itu lam yajza, tidak berkeluh kesah. Artinya yajza ini tidak berkeluh kesah. Falam, adapun lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini adalah huruf nafi yang menjazmkan, ya, jazmin menjazmkan, dan qalab, ya. Qalab ini maksudnya adalah dapat mengubah makna fi'il mudhari' yang sebelumnya bermakna sekarang atau yang akan datang menjadi lampau. Jadi lam ini, ya, disebut dengan huruf qalab. Huruf qalab ini maksudnya adalah di sini, ya, mengubah makna fi'il mudhari' dari masa sekarang, dari makna waktu sekarang atau ia akan datang menjadi bentuk lampau. Menjadi bentuk lampau. Baik, ya. Jadi ini adalah huruf qalab. Kemudian wa yajza, adapun kata yajza ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun bila, dia terjazmkan oleh lam, dijazmkan oleh adanya lam.
Wa alamatu jazmihi, adapun alamatnya atau tandanya jazam as-sukunu yaitu sukun. Wa Ibrahimu, Ibrahim adalah fa'ilun fa'il marfu'un yang dia marfu'. Wa alamat rafihi ad-dhammatu adz-dzahiratu, dia alamatnya dhammah yang zahir. Baik, sudah selesai bab ini. Cukup panjang ya tentang penjelasan hukum fi'il masing-masing. Ada fi'il madhi ya, kemudian ada fi'il mudhari dan fi'il amr di sini. Kita berpindah ke bab yang baru. Nawasibul mudhari'i. Nawasibul mudhari'i, adapun amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Qala fan nawasibu asyaratun. Ibnu Ajur mengatakan ya, penasab atau amil yang menasabkan itu ada 10 macam. Ada wahiyya, an, walan, wa idan, wa kai, walamu kai, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi, wa'au gitu ya. Wa aqlu dan syarih mengatakan al-adawatu allati yunsabu ba'daha al-fi'l al-mudhari'ah ya. Jadi ada wat atau amil-amil yang dia menasabkan setelahnya terhadap fi'il mudhari' itu ada asyaratu ahrufin, ada 10 huruf. Yang 10 huruf ini wahiyya ala salasati aqsamin, ada 3 pembagian macamnya. Yang pertama qismun yunsabu bi nafsihi, yang dia bisa menasabkan dirinya sendiri, wa qismun yunsabu bi an mutmaratin ba'dahu jawazan, dengan an yang dia mutmarah itu tersembunyi gitu ya. Hukumnya dia jawazan, boleh ya, boleh disembunyikan atau boleh juga ditambahkan. Wa qismun, adapun bagian yang ketiga adalah yunsabu bi an mutmaratin ba'dahu wujuban, yang dia wajib disembunyikan. Itu masing-masing seperti apa penjelasannya kita lihat insyaallah di masing-masing setelahnya. Panjang ini kita sudah masuk ke pembagian penasab yang pertama dan yang kedua ya. Amal qismul awwal, adapun pembagian yang awal. Ini tadi yang 3 tadi ya. 3 menanggung ini sebenarnya. Oke, enggak apa-apa. Yang pertama ini ada harusnya sampai kai tadi berhentinya, tapi enggak apa-apa, nanti kita lanjut sendiri. Amal qismul awwal, pembagian yang pertama yaitu wa huwal ladzi di sini yang sibul fi'la al-mudhari'a bi nafsihi, ya, dia menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Fa arba'atu ahrufin, ada 4 huruf nih. Ada an, walan, wa idzan, wa kai gitu ya. An, lan, idzan, kai, dia fungsinya akan menasabkan dirinya sendiri. Amma an, adapun an fa harfu masdarin, dia adalah huruf masdar. Huruf masdar. Selain itu dia juga dikatakan wa nasbin, huruf nasab ya. Kemudian istiqbal ya, huruf istiqbal juga yang tadi kita sudah jelaskan, yang menunjukkan makna yang akan datang. Adapun contohnya adma'u ayyaghfirali, di sini konteksnya ada di an yaghfira. Adma'u ayyaghfirali, aku yang sangat saya ingin yang amat aku inginkan, itu ayyaghfirali, akan mengampuni kesalahanku. Saya sangat ingin kesalahanku itu dia mengampuni kesalahanku. Kemudian Allah juga berfirman, wa akhafu ayyakulahu dzi'bu, surat Yusuf ya. Di sini akhafu, aku khawatir, ayyakulahu, kalau dia akan dimakan oleh serigala. Kemudian inni la yahzununi an tadhhabu bih,
antadhabu bihi. Sesungguhnya apa ini? Membuatku sedih ya. Antadhabu bihi, kalian pergi bersama Yusuf. Ini surah Yusuf ini. Ini bapaknya Yusuf ya, Nabi Yakub alaihissalam itu sedih ya, ketika Nabi Yusuf pergi. Inilah yahzunani, sesungguhnya inilah yahzununi, sesungguhnya membuatku sedih. Ai antadhabu bihi, ya, kepergian kalian dengan bersama Nabi Yusuf. Kemudian wa ajma'u, dan mereka sepakat ayaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk menjadikannya ke dasar sumur, atau gini, memasukkannya ke dasar sumur. Ini masih di surat Yusuf juga. Ya, di sini an di sini adalah dia adalah masdar, kemudian penasab dan huruf istiqbal. Wa ammalan, adapun lan ini berharfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dia adalah huruf nafi, penasab dan huruf istiqbal. Contohnya firman Allah, lan nu'mina, tidak akan beriman laka kepada kalian, orang-orang kafir. Di surat Al-Isra, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman laka kepadamu. Tadi saya salah kayaknya cuma ini. Kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nabruha, tidak akan lan nabruha alaihi akifina. Bismillah, harus buka mushaf ini. Surat Toha. Lan nabruha alaihi akifina, ini surat Toha. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami. Ya, nanti ini butuh penjelasan sendiri, anak nggak berani jelasin. Kemudian lan tanalul birra ya, surat Ali Imran. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan. Lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan. Ini selalu ya, kami akan tetap menyembah patung. Dan nabah alaihi, tidak malah jadi ini ya, lannya tidak diterjemahkan dengan tidak begitu. Ya, Wallahu a'lam, saya nggak berani ini yang ini, nggak berani menjelaskan ini. Amma idzan, adapun yang idzan di sini fa harfu jawabin, huruf jawab, wa jazain. Jaza ini adalah ini perlu dijelaskan sedikit ya. Huruf jawab ini berfungsi, maksudnya dia menjawab kalimat sebelumnya. Jadi ada orang mengatakan apa gitu ya. Ada orang mengatakan suatu kalimat, kemudian dijawab dengan idzan, menjawab kalimat sebelumnya. Wa jazain ya. Jaza ini adalah balasan, maksudnya berfungsi sebagai balasan terhadap isi yang dikandung di kalimat sebelumnya ya. Balasan dari kalimat sebelumnya, mirip-mirip dengan jawab sebelumnya. Kalimat sebelumnya ya, sebelumnya bilang apa ya, dijawab di sini, namanya ini huruf jaza. Kemudian adalah nasbin ya, huruf penasab. Wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha thalathatu syurutin. Nah, ini disyaratkan di sini idzan ini fi'il mudhari' dapat dinasabkan dengan huruf idzan dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Huruf fi'il mudhari' ini bisa dinasabkan dengan idzan. Yang pertama adalah
Al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Jadi si kata idzan berada pada permulaan. Fi sadri jumlatil jawab ini pada permulaan kalimat yang menjawab di awal kalimat. Yang kedua, at-tsani ayyakuna al-mudhari wal waqi'u ba'daha dalan 'ala al-istiqbal. Dia fi'il mudhari'nya terletak sesudah fi'il mudhari' yang terletak sesudah huruf ini menunjukkan makna yang akan datang. Nah, fi'il mudhari'nya setelah idzan itu bermakna yang akan datang, mustaqbal. Asalis yang ketiga, alla yafsila. Alla yafsila. Maksudnya tidak dipisah, ya. Tidak terpisah. Bainaha wa bainal mudhari'i fasilun. Tidak ada pemisah di situ. Ghairul qismi awin nida'i aula an-nafiyah. Aula an-nafiyati, ya. Intinya antara idzan dan fi'il mudhari' ini bainaha ini maksudnya antara idzan dan fi'il mudhari'. Itu apa? Tidak ada fasilun, pemisah. Ghairul qasami afwan. Tadi saya bilang ghairul qismi, ghairul qasami. Huruf qasam kecuali huruf qasam, selain huruf qasam atau huruf nida, huruf yang digunakan untuk menyeru, ataupun huruf la nafiyah. Baik, jadi saya ulangi lagi, antara huruf idzan dan fi'il mudhari itu tidak dipisah oleh pemisah apapun, kecuali maksudnya ini ghairul qasami, kecuali selain huruf qasam ataupun nida, ya qasam, nida ataupun la nafiyah. Agak sedikit jelimet ini ya, yang idzan. Kemudian di sini wa mithalul apa ya tadi, mustawfiyati, ya. Wa mithalul mustawfiyati, contoh penggunaan kata maksudnya yang memenuhi berbagai syarat tadi. Maksudnya ini wa mithalul mustawfiyati li syuruti ayyakuna laka ahadu ikhwanika. Maksudnya contoh yang memenuhi, ya ini maksudnya al mustawfiyah ini yang memenuhi li syuruti syarat-syarat tadi. Ini contoh perkataan Anda kepada saudara Anda, salah satu saudara Anda, lastaidu fi turusi. Kemudian sebentar, ini ada perkataan, Anda mengatakan kepada saudara Anda mengatakan sa'astahidu fi turusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku gitu. Nah, fataqulu lahu, kemudian gini. Tadi salah ya saya bilang. Bentar, saya ulangi lagi. Afwan ya, agak sedikit kurang nyambung ini saya. Anda ayyakula laka, oke. Jadi saudaramu ya, atau apa? Ikhwan dari antum itu mengatakan kepada antum, sa'astaitu fi turusi. Dia bilang, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranmu. Fataqulu lahu, kemudian antum mengatakan, menjawab, idzan tanjaha. Kalau begitu ya kamu akan sukses. Kalau kamu sungguh-sungguh kamu. Jadi idzan di sini digunakan di awal kata, di awal kalimat untuk merespon statement dari saudara Anda. Saudara Anda bilang sesuatu, kemudian Anda bilang dengan idzan. Nah, kalau gitu, kemudian wa misalu al-mafsulati, contoh yang terpisah ya, bil qasami, terpisah dengan qasam itu sumpah. Antakula, engkau mengatakan idzan wallahi, ini wallahi ini ada sumpah. Idzan wallahi tanjah. Kita lihat di sini ya. Kalau jika demikian, demi Allah,
wallahi tanjah Anda akan lulus. Ini idzan ini kan penasab ya. Nah, meskipun dipisahkan ya, penasabnya tetap apa? Berlaku di sini. Jadi yang idzan tanjaha ya, berlaku di sini. Wa mithalul mafsulati binida, contoh yang dipisahkan dengan apa? Seruan. Engkau mengatakan idzan ya Muhammadu. Kalau begitu wahai Muhammad, tanjaha, kamu akan sukses. Wa mithalul mafsulati bila nafiyah, contoh yang dipisahkan dengan la nafiyah. Antakul, engkau mengatakan idzan la yakhiba sa'yuka. Kalau begitu la yakhiba, tidak akan tidak akan gagal sa'yuka, usahamu. Atau engkau mengatakan idzan wallahi la yadhhaba amaluka doyaan. Kalau begitu demi Allah tidak akan pergi atau tidak akan hilang amaluka, perbuatanmu, amal-amalmu, doyaan, secara percuma. Ini semua contoh dari yang memenuhi 3 syarat ini tadi. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama, idzan harus di awal kalimat. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan waktu istiqbal. Fi'il mudhari' yang terletak setelahnya ini harus fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu akan datang. Yang ketiga adalah ada ya, tidak dipisah oleh pemisah apapun kecuali ya. Kalau dipisah dengan qasam, dengan nida dan la nafiyah, ini dia bisa berlaku syarat ini. Ya. Jadi fi'il mudhari' ini bisa dinasabkan dengan huruf idzan dengan 3 syarat. Kita masih ada nanggung 1 ya. Wa amma kai. Karena baca sendiri aja. Wa amma kai. Adapun kai harfu masdarin wa nasbin. Dia adalah huruf masdar dan nasab. Masdar ini maksudnya apa? Huruf masdar ini. Ini adalah huruf yang setelahnya bisa ditakwil jadi masdar itu. Sama dengan an tadi ya. An tadi juga ada huruf masdar. Dia disebut dengan huruf masdar. Jadi bisa ditakwil ya. Jadi masdar nanti. Wa nasbin, dan dia huruf penasab. Kemudian wa ishtaratu fi nasbi biha an tataqaddamaha lamu ta'lili lafdhan. Nahwu, contohnya firman Allah likaila ta'saw au tataqaddama hadhihi lamu taqdiran. Jadi fi'il mudhari' ini tadi dinasabkan dengan syarat fi'il ini harus didahului lam ta'lil. Ya, lam ta'lil sebagaimana firman Allah likaila ta'saw, supaya kalian tidak berduka. Au tataqaddamaha hadhihi lamu takdiran, atau secara takdir ya. Lamnya ini secara takdir. Contohnya adalah kaila yakuna ya kan. Ya. Ya, kaila yakuna dulatan. Supaya harta itu jangan beredar, tidak beredar. Fa idza lam tataqaddamaha alam lafdhan wala takdiran. Kana nasbu bi'an mudmaratan. Dia kalau fi'il mudhari' didahului oleh lam ini, baik dia lafdan secara lafaz atau takdir atau dia takdir ya, maka fi'il ini dinasabkan dengan perantara an mudmarah. Dia dinasabkan dengan antara an mudmarah. Wa kanat, adapun huruf wa kanat kai, adapun kai ini nafsuha dia sendiri itu adalah harfa ta'lilin, dia huruf ta'lil. Jadi kai ini ya, maknanya itu supaya gitu, kalau secara letterlah kita maknai dengan supaya ya, supaya atau
Atau bisa kita bilang apa? Agar atau untuk ya. Agar, untuk. Tapi di sini ada syarat-syaratnya. Fiil ini harus didahului lam. Ya. Ini ada kainya, kainya ini ada lamnya ini. Ya. Dia secara lafaz ada itu kelihatan, lam ta'lilnya kelihatan. Supaya, supaya. Atau lamnya itu tidak tampak secara zahir alias takdir. Ini kainya ini tidak didahului oleh lam ta'lil tadi. Di sini langsung kaila. Kaila. Nah. Maka ini dikatakan ya fi'il mudhari'nya ini dinasabkan dengan perantara an mutmarah. Sedangkan huruf kainya ini adalah ta'lil. Kalau dia tidak didahului oleh lam tadi, nggak ada ininya, ya nggak ada lam ininya, baik secara lafaz maupun secara takdir, maka fi'il mudhari'nya itu dinasabkan dengan perantara an mutmarah. Ya. Ada an mutmarahnya, kemudian di sini kainya ini berfungsi sebagai ta'lil. Kalau tidak ada apanya lamnya ta'lil secara takdir maupun secara zahirnya. Baik, mungkin ini untuk materi hari ini, insyaallah kita lanjutkan di bulan datang mengenai qismus tsani ya. Jenis yang kedua di mana pembahasan tentang huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mutmarah. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.